Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan bekal bagi kita melalui kebenaran firman-Nya, agar kami boleh tetap berjalan di jalan-jalan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih kemurahan-Mu pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti, agar kami boleh tetap jalan di dalam jalan pimpinan kebenaran-Mu dan di jalan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Pagi hari ini tentunya kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, hati penuh dengan sukacita. Satu kemurahan Tuhan kalau pada pagi hari ini sebelum kita mengawali semua aktivitas kita, kiranya Tuhan mau memberikan bekal bagi kita melalui kebenaran firman-Nya, agar kita boleh tetap jalan di dalam jalan pimpinan dan kebenaran Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pemimpin yang taat kepada Tuhan. Tentunya ini sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita sebagai pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup ini. Tuhan minta kepada kita, di mana dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang taat, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena Tuhan selalu memberikan kepada kita bekal kebenaran, bekal penyertaan, dan petunjuk bagi kita, agar kita boleh tetap jalan di dalam jalan kebenarannya. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Di sini kita dapat melihat bagaimana seorang Abraham dapat melaksanakan panggilan Tuhan dengan penuh ketaatan, sekalipun dia belum tahu kemana tempat yang akan dituju, kemana dia harus pergi. Namun lewat iman Abraham yang luar biasa, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, ia berangkat tanpa tanya, tanpa berpikir, Tuhan kemana aku ini mau disuruh. Namun dia dapat merekam kehendak Tuhan, dapat merekam visi Tuhan, dapat merekam perintah Tuhan dengan iman yang teguh. Kalau Tuhan yang suruh, Abraham tanpa ragu-ragu akan melaksanakannya. Inilah kunci keberhasilan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kita dapat menerima dan mendengar suara Tuhan yang jelas di dalam kehidupan kita? Kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Lewat iman percaya kita, kalau kita memiliki iman yang sungguh, sehingga menghasilkan percaya yang teguh dalam kehidupan kita, kita dapat mendengar dan merekam suara Tuhan dengan jelas apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang pemimpin yang taat kepada Tuhan. Menjadi seorang pemimpin itu adalah satu
tugas yang tidak mudah. Namun pada umumnya jabatan seorang pemimpin sangat dicenderungi, sangat diidam-idamkan, sangat dirindukan oleh setiap manusia. Seorang pemimpin biasanya memiliki satu kebanggaan secara pribadi. Dia lupa kalau Tuhan tunjuk dia sebagai seorang pemimpin, berarti ada beban yang harus dia kerjakan di dalam kehidupannya. Seorang pemimpin harus taat di dalam setiap pelayanannya. Apa yang sudah menjadi tugasnya, apa yang sudah menjadi beban di dalam kehidupannya harus dikerjakan dengan taat. Taat kepada Tuhan. Itulah kunci keberhasilan. Di sini kita melihat bagaimana Abraham taat sekalipun belum tahu kemana kamu harus pergi. Tapi Tuhan katakan kamu harus pergi dan berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milikmu. Seakan-akan Abraham sudah melihat satu negeri yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untuk dia. Oleh karena itu tanpa ragu-ragu dia berangkat, dia kerjakan, dia lakukan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tidak melepas kita begitu saja. Tuhan menyertai sepanjang perjalanan kita. Sebagaimana kalau Tuhan sudah tetapkan dan pilih kita sebagai hamba-hambanya, Tuhan suruh dan minta kita, hidup kita akan boleh menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Di situ Tuhan tidak melepaskan kita, pergi, kerjakan, ya, dengan taat. Penyertaan Tuhan ada di sepanjang aktivitas kita. Itulah perlunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada setiap pagi kita boleh menerima renungan mana rema, sekalipun bentuknya hanya merupakan renungan yang singkat, tapi memiliki muatan yang luar biasa. Di situ Tuhan selalu ingin mengingatkan kepada kita agar kita mau selalu taat atas panggilan kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan sepanjang pengiringan kita kepada Dia, kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ketaatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya pada saat kita diberkati. Ketaatan ini berbicara tentang sesuatu yang memberikan beban yang cukup berat di dalam kehidupan kita. Sekalipun sulit, kita harus tetap taat kalau itu Tuhan yang suruh. Mari selanjutnya kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, yaitu Tuhan Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan Dia kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan satu teladan yang luar biasa. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Filipi, dalam keadaan sebagai manusia yang cukup menderita, ia menderita perasaan, menderita fisik, dalam penyiksaan, dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Luar biasa.
bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini satu komitmen yang luar biasa. Mengapa? Karena Yesus sudah melihat janji Bapa yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus memiliki iman yang begitu teguh. Jikalau ini kehendak Bapa, aku tetap mau melakukan. Janganlah kehendakku. Di sini kita melihat kehendak daging, kehendak manusia, kehendak pribadi sudah dikalahkan dengan kehendak Allah. Itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Biar kehendak Bapa yang jadi. Aku mau taat Tuhan melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Aku mau taat Tuhan melakukan segala sesuatu panggilan pelayananku kepadamu. Asal itu kehendak Tuhan, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Tuhan Yesus di sini menunjukkan teladan yang luar biasa. Sekalipun merendahkan diri, sekalipun menderita, sekalipun sampai mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus memiliki satu ketaatan yang luar biasa. Yang akhirnya itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sangat ditinggikan Yesus ini, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah melepaskan kita berjalan sendiri, Allah yang selalu menyertai kita. Di sini dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, semuanya bertekuk lutut di dalam nama Yesus Kristus, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, kita harus belajar taat. Sekalipun aku belum melihat, aku harus percaya dengan iman. Iman yang teguh. Iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita ingat beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Thomas? Thomas katakan, sebelum aku melihat, aku tidak akan percaya. Sebelum aku mencocokkan jariku di tempat lambung yang bekas tertombak, aku tidak percaya. Sebelum aku memegang tangan yang bekas lubang terpaku, aku tidak percaya. Tapi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu yang mau percaya sekalipun tidak melihat. Ini iman. Demikian juga iman Abraham. Abraham disuruh Tuhan pergi pada satu tempat yang akan kuberikan kepadamu. Mana tempatnya? Apakah tempat itu tempat yang tandus? Apakah tempat itu tempat yang penuh dengan susu dan air madu? Tempat yang sangat menyenangkan? Abraham tidak tahu, tapi dia mau terima dengan iman. Iman percaya yang sungguh. Kalau Tuhan yang suruh, aku lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Kita bisa tahu semua bahwa Tuhan selalu memberikan yang terindah bagi kehidupan kita. Demikian juga satu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sekalipun penuh dengan penderitaan, sekalipun direndahkan, sekalipun sampai mati di atas kayu salib, aku mau biar kehendak Bapa yang jadi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah mengingatkan kepada kita
agar kita menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang selalu dapat memegang ketaatan kita di sepanjang perjalanan pelayanan kita. Kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan minta agar kita menjadi pemimpin yang taat, tahu dengan tugas, tahu dengan kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Karena semua yang kita kerjakan itu semata-mata hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang sudah mengingatkan pada kita agar kita anak-anak-Mu Tuhan, yang seringkali kita mengalami kelemahan dalam kehidupan iman kami, namun pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat, menjadi pemimpin-pemimpin yang taat, yang sudah Tuhan tugaskan kepada kita semua, yang sudah merupakan panggilan kita semua di dalam pelayanan kita kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, meteraikan firman ini sepanjang kehidupan kami, agar boleh kami kerjakan, kami lakukan, dan kami boleh membawa hidup yang kecil ini bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.